Selamat datang di channelku Kukuh Kurniawan. Di edisi kali ini kita akan ceritakan pengalaman kita honeymoon di Bali. Dan kita di video ini akan ngebahas soal hotel-hotel yang kita tempatin, yang kita rekomendasikan untuk teman-teman yang mau lagi honeymoon. Nah, aku di sini beda. Aku ngajak istri sendiri. Siapa namanya? Halo, aku Adea aja deh, Adea Maulidna. Iya, jadi kita akan nge-review sama-sama hotel yang kita tempatin waktu lagi honeymoon di bulan Januari kemarin. Jadi tonton selengkapnya di video berikut ini. Sebelumnya kita mau ngasih tahu kalau sebenarnya mic kita cuma ada satu ya, jadi kita harus ganti-gantian begini agak low budget, tapi memang namanya juga belum laku ya, jadi kita masih yang seadanya dulu. Romantis loh, ya kan? Iya. Nah, jadi di Bali kemarin kita nginap di dua hotel yang cukup pricey, yang cukup lumayan harganya, tapi sisanya kita hotel-hotel yang 100 ribuan aja. Karena kita di 2 hari itu kita optimalin banget ya, supaya benar-benar harus maksimal mungkin. Gimana cara maksudnya maksimal gimana? Jadi maksudnya maksimal adalah hotel yang mahal kita harus tempatin selama 24 jam supaya enggak 24 jam, 22 jam ya dari mulai check-in, supaya kita nggak rugi-rugi banget. Pokoknya supaya lebih worth it gitu. Karena yang anehnya di Bali itu ternyata kebanyakan hotel tuh check-innya jam 3 sore. Dan itu tuh beda banget sama hotel yang lainnya ya, yang biasanya tuh jam 12 atau jam 2 itu udah bisa masuk. Nah, jadi hotel apa yang kita kunjungi? Hotel yang pertama ada Aleva Villa di tanggal 9 Januari ya. Itu kita dengan harga berapa nih? Agak-agak lumayan mahal, sekitar Rp929.000 per malam. Tapi itu bener-bener sudah include semuanya ya, dapat sarapan, terus juga ada bathtub, ada kitchen set, mini kitchen gitu, terus kolam renang, private pool yang bener-bener romantis banget ya untuk honeymoon ya, karena emang kayak cuma kita doang yang bisa berenang di situ. Jadi bisa ngapain? Terus ada berbagai macam fasilitas seperti TV yang ada Netflix-nya juga, terus di atas gitu kan, jadi lebih nyaman untuk kita sambil tiduran. Nah, di sana bukan cuman fasilitasnya yang bagus, nanti kan ada footage-nya nih, fasilitas-fasilitasnya yang kita rekam sendiri, tapi lebih daripada itu resepsionisnya ramah banget. Nggak tahu ya, mungkin karena Bali itu adalah kota wisata, jadi yang resepsionisnya tuh akan jauh lebih ramah daripada yang di kota-kota lain. Nah, sebagai contoh, kita kemarin malam pertama kita kan di Samarinda tuh, itu pelayanannya juga beda banget dibandingkan dengan yang ada di Bali. Nah, di Aleva ini memang cukup untuk teman-teman yang lagi honeymoon atau staycation ya. Nah, di situ karena walaupun harganya mahal, tapi pengalamannya itu memang nggak semua kota punya penginapan yang seperti itu. Jadi saranku kalau misalnya kita budgetnya ngepas, lebih baik sih kita maksimalin di situ, semalaman di situ, melakukan aktivitas-aktivitas berdua. Pokoknya jangan mau rugi karena kita udah bayar mahal kan, tapi emang worth it banget untuk couple dan juga orang-orang yang mau sekedar liburan untuk sejenak melepaskan kepenatan ya. Luar biasa ya bahasanya. Luar biasa ya. Terus juga ada tambahan floating breakfast 50.000. Jadi pagi-pagi nanti kita bisa dikasih sarapan tapi ngambang gitu. Tapi ternyata floating breakfast juga nggak sekeren di Instagramnya, karena ternyata juga ribet gitu. Mendingan kita makan di darat aja lah, kecuali memang untuk foto-foto, ya kan? Iya, jadi emang kita butuh banget perjuangan di sana karena dia kan ngapung di air dan kita tuh harus nahanin dari bawah air. Itu agak cukup susah sih untuk pemula yang baru pertama kali coba floating breakfast gitu. Jadi mendingan di meja aja. Cuma emang keren banget sih di foto, kayak ya ampun kece banget gitu kan. Nah, terus lokasinya juga deket banget dengan Sunset Road.
Jadi Sunset Road itu adalah jalan utama di Bali. Kalau nggak salah ya, kita baru sekali sih ke Bali, tapi itu jalan yang paling gede dan kayaknya sih kemanapun kita menuju tempat wisata di Bali kita pasti ngelewatin yang namanya jalan Sunset Road. Dan itu nggak terlalu jauh dari sana. Jadi kalau memang mau nginep di Aleva dan juga pengen jalan-jalan, nah itu dekat dengan akses kotanya. Aleva itu kemarin sih sempat tanya ya sama resepsionisnya, cuma ada 8 kamar. Dan itu tuh setiap harinya kayak full book gitu. Dan memang 8 kamar itu luas, terus dia kayak lebih private gitu kan, untuk kita yang kayak cuma mau berduaan atau bahkan yang untuk family juga bisa. Tapi untuk hotel atau villa ya dengan jumlah 8 kamar tuh itu udah bagus banget, dan pokoknya pelayanannya tuh emang top banget sih. Oke, itu dari Aleva, hotel pertama. Kalau dikasih bintang mungkin sekitar 9/10. Apalagi kalau misalnya kita memang dalam kondisi honeymoon dan punya budget sekitar 1 jutaan, sangat direkomendasikan untuk 1 hari di sana. Reviewnya dari aku rating 9,5/10 karena jadi salah satu yang paling bagus lah selama ada di Bali. Dan paling mahal. Dan paling mahal. Oke, hotel selanjutnya ada Stala Ubud. Jadi ini lokasinya di Ubud. Jadi Ubud itu sekitar setengah jam sampai 1 jam dari kota Denpasarnya. Menggunakan motor. Oh iya, harusnya kita ada video khusus ya soal transportasi di Bali ya. Oke, ini bisa menjadi ide konten lagi. Mungkin yang selanjutnya. Oke. Dan ini di Stala Ubud, ini adalah hotel bintang 4 atau bintang 5 ya. Nanti ada video editornya yang ngedit kan. Nah, jadi ini di Stala Ubud kita dapat harga di Rp665.000 dengan fasilitasnya ada sarapan gratis, wifi gratis, dan pemandangan mengarah ke hutan. Ada 2 kolam renangnya, jadi yang kolam renang satu untuk menghadap hotelnya dan satu lagi menghadap ke hutan. Sebenarnya nggak hutan-hutan banget, tapi untuk kalau di foto tuh kelihatan kalau misalnya itu adalah hutan. Di Stala Ubud yang paling spesial di sana adalah makan paginya. Mungkin bisa dia ceritakan gimana makan pagi di Stala Ubud. Jadi benar-benar seperti putra dan putri kerajaan ya. Jadi dari awal datang sampai dengan pulang tuh kita benar-benar ngerasa dilayani penuh gitu. Jadi kita baru datang aja udah kayak ya mau yang mana Bu, bisa dibantu, bisa diambilin, atau silakan duduk aja nanti kita ambilin makanan. Itu udah bener-bener kalau kita ketemu di hotel lain mungkin nggak seramah dan nggak sespesial itu ya, tapi di Stala Ubud tuh bener-bener juara banget untuk pelayanan dari segi pas lagi breakfastnya itu sih. Dan lainnya juga sih, resepsionisnya juga barang kita tuh dibawain, terus bisa check in lebih awal. Jadi waktu itu kita sempat datang pagi banget karena habis check out dari hotel sebelumnya. Itu nyampe sekitar jam 9 pagi. Dan kalau check in itu kan sekitar jam 2 atau jam 3 kan. Tapi jam 9 pagi itu udah disiapin roomnya. Padahal tuh kita mau pergi juga ke tempat yang lain. Tapi emang bener-bener kayak mereka tuh menghargai banget kita sebagai tamu. Nah, dan memang ini adalah hotel dengan pelayanan yang nomor 1 karena sejauh kita di Bali ya, karena memang yang lain juga ramah-ramah, tapi kali ini kita dilayanin seperti Raja dan Ratu tadi yang dibilang. Ini juga kita dapetin rekomendasinya dari Putra, salah satu teman kita yang katanya pernah, kalau nggak salah ya, pernah nginap di sana, dan dia ngerasain pokoknya kita harus ke sana deh karena kita akan dilayanin seperti Raja dan Ratu tadi. Jadi kemarin juga bertepatan dengan ketemunya kita sama tim Barito Putra ya, sepak bola dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, dan kebanyakan tuh adalah bule-bule gitu. Jadi waktu lagi makan tuh kita tatap-tatapan gitu karena saling berhadapan ya mejanya. Itu bikin kita kayak ngerasa kok ini di Bali, di daerah yang mungkin agak jauh ya dari kotanya, tapi tuh banyak yang mau kedatang ke Stala itu. Jadi di Stala itu satu-satunya hotel yang nyediain setrika uap atau bukan ya? Kayaknya setrika uap gitu di dekat toilet. Dan itu tuh emang berguna banget buat kita yang bajunya tuh pada lecek-lecek di koper atau mungkin kayak nggak sepengen terika. Itu tuh emang berguna banget. Terus untuk makanannya di Stala yang harus kalian coba banget adalah tempe gorengnya. Kalau dari aku sih tempe gorengnya, karena gimana ya, itu adalah tempe goreng terenak sedunia yang pernah aku makan
pada saat itu. Jadi kalau misalnya kalian sempat ke Stala, cobain tempe gorengnya karena beneran tempe gorengnya tuh beda seperti tempe goreng pada umumnya. Ya mungkin karena memang hotel berbintang ya, jadi ada chefnya. Dan usahakan kalau kita memang mau nginap di sana, pagi-pagi ataupun dari malamnya kalau perlu nggak usah makan terlalu banyak supaya paginya kita bisa menyantap banyak sekali makanan. Memang ini kelihatan agak norak, tapi sebagai orang yang jarang ke hotel dan langsung dilayanin oleh kualitas pelayanan yang seperti itu, maka itu adalah salah satu yang kalian perlu coba. Apalagi memang yang punya rencana untuk ke Ubud ya, jadi di Ubud lebih santai, nggak terlalu banyak bulenya pada saat itu kita berkunjung, dan cocok untuk yang cari ketenangan alias healing gitu. Kalau dari rating mungkin sekitar berapa tuh? 8 mungkin dari 10. Sangat worth it dari harganya kalau memang kita punya budget lebih untuk dari siang sampai dengan paginya untuk nginap di tempat yang nyaman. Mau nambahin ya, ngomong-ngomong soal makanan tuh emang bener-bener banyak yang kita belum pernah coba. Jadi salah satunya itu adalah bubur khas Bali. Waktu itu makan di Stala pas breakfast dan itu rasanya enak banget, tapi belum pernah coba di luar. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan tuh nggak sempat untuk cobain bubur Bali yang asli, yang khas. Tapi pas di Stala Ubud tuh sempat nyobain dan itu tuh enak ternyata. Jadi dia kayak pakai urap gitu. Nah kalau untuk totalnya ya aku rating 8,5/10. Oke. Itulah rating-rating dari review kita di hotel-hotel yang cukup fancy di Bali. Bukan berarti hotel yang lain tidak begitu menarik, tapi karena memang kita direkomendasikannya 2 hotel tadi, dan memang kita merasakan kenyamanan dan sesuai dengan harganya. Berikutnya kita akan ngebahas soal hotel-hotel yang berharga murah. Jadi untuk teman-teman yang lagi backpackeran atau nyari rekomendasi hotel yang murah tapi nggak murahan tapi tetap nyaman, ada di video berikutnya. Jadi tonton video yang selanjutnya lagi. Sampai jumpa dengan Kukuh dan Adea.